Apa itu zuhud? Rasulullah menguraikan. Kata Rasulullah, az-zuhudu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka wa an tubghidha ma yubghidu khaliquka. Itu yang pertama. Yang dimaksud dengan zuhud yang pertama, bahwa engkau cinta apa saja yang dicintai oleh Tuhan engkau, dan bahwa engkau benci apa saja yang dibenci oleh Tuhan engkau. Itulah zuhud. Cinta apa yang dicintai Allah, benci apa yang dibenci Allah. Sama dengan zuhud itu apa? Bagian daripada zuhud itulah takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjunjung segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya Allah. Itulah takwa. Takwa itulah yang dimaksud dengan istiqamah dalam kebaikan dan istiqamah dalam meninggalkan keburukan. Jadi takwa istiqamah dalam melakukan kebaikan dan istiqamah dalam meninggalkan keburukan. Maka cara supaya kita terhindar daripada zaman fitnah, takwa kepada Allah. Buktikan kita benar-benar takut kepada Allah. Artinya bukan karena pengawasan CCTV-nya, bukan karena pengawasan manusianya, tapi dengan sebab wasikat pengawasan malaikat. Buktikan, mahan binasa itu. Yang kedua, zuhud adalah wa'an takhruja min halalid dunia kama takhruju min haramiha. Engkau keluar daripada halal yang ada di dalam dunia sebagaimana engkau keluar daripada haramnya. Tinggalkan yang halal sebagaimana kita meninggalkan yang haram. Artinya tidak terlalu menumpuk harta-harta yang halal. Karena kenapa? Fa inna halalaha hisabun wa haramaha adzabun. Karena sesungguhnya halalnya dunia itu hisab dan haramnya itu azab. Harta berat. Akan getanya yang kaitan harta, pane karempa, pakiban cara ketemu, ho kabah. Berat, berat. Maka pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab di akhirat kaitan harta. Menyeret sagonya rezeki urung fakir. Arat sagonya nunggu. Bangkitan yang nyan pane rumah. Bantuan baitil mal ya Allah. Mana sah rumah? Atas sedekah tetangga kabeh kan. Rumah bantuan baitil mal atau rumah sedekah tetangga kaglah. Cukup mangat je kurung fakir arat sagonya. Menyeret sago lain dia kurung kaya. Arat sago sedekahnya, wakafnya, hajinya, umrahnya, kurbannya, nya menyurung kaya hana liat. Mana yang liat musibah. Ya, kan? Maka setiap harta halal pasti akan ditanyakan, walaupun 1 sendok. Man kahana yang sabuh sendok di rumah padulu sen sepo, na yang galom pakai biar tamu cok berosa apa Senin kan? Ya, urindang kan seri langganan apa Senin apa Hameh apa Rabu. Na yang galom habis bayi juga. Getan yang mendum, maka dihati-hati. Sedangkan harta yang haram itu dapat azab. Halal dapat hisab, hisab akan menyebabkan kita lama masuk surga. Dengan sebab banyak pertanyaan dari mana ke mana dan sebagainya. Padahal kasretutun yang kau likut kata mong surga. Gara-gara hisab trip, kaku trip tamang. Kecukur kau negara. Maka yang lalu harta wakaf juga diroyok. Ya, yang baik letak hisab. Ya. Sebabnya kalau lumpingan, kan ilu kaglah urang akhiran tu. Menyana pegah ya Allah, lombut sabina malam satu gurih hana pegah. Dia untuk jaro ya Allah kala ya Allah kala. Buka TikTok lagi.
Nyok kalan untuk urang akhirat. Karena nyok habar Rasulullah. Waan yang keselanjutnya apa itu zuhud? Wa antarhamal muslimina kama tarhamu nafsaka. Bahwa engkau menyayangi akan segala muslim sebagaimana engkau sayangi akan diri engkau. Itu zuhud. Menyayangi orang lain seperti menyayangi diri pribadi. Tidak sempurna iman seseorang melainkan dia mencintai saudaranya seiman seagama seperti dia mencintai diri sendiri. Artinya apa? Sebelum Anda menyakiti orang lain, maka coba sakiti diri sendiri. Artinya apa? Jadikanlah diri sendiri sebagai alat ukur barometer. Menyelagenyo ikun kelong bengeh halayak lengkung gerap. Menyelagenyo tindakan telon bengeh han cocok tindakannya wadegap. Yang kenyang kendangan mencintai saudaranya. Dega-dega tengok. Kemudian wa antataharraja anil kalami fima la ya'nika kama tataharraju minal harami. Zuhud bahwa engkau meninggalkan daripada pembicaraan pada sesuatu yang tidak bermanfaat akan engkau sebagaimana engkau tinggalkan daripada pembicaraan yang haram. Dah zuhud, hana mu pegah-pegah berputuh bahaya terbo. Hana le pegah babangai. Karena di balik hura-hura akan menimbulkan penipuan biasa. Nama tamah bacut. Kasulit. Ataupun menyakiti kawan. Nah ternyata. Sebab na yang kelompok katanya kadang-kadang wate duk menyahana meginton ngon han merasa. Wate ka meginton ngon sira kem rame-rame. Karena yang hina nyan kamangan. Kupi-kupi kalezatang. Cukup bahaya tu. Benar gek gop musira. Benar malaya gop musira. Yang bahaya tu. Maka dari hura-hura akan timbul apa? Akan timbul dendam. Makanya hidup dalam keadaan zuhud, tinggalkan bicara-bicara yang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat akhirat, tidak ada manfaat dunia. Sedikit tidaknya ada manfaat, walau untuk dunia. Sekalipun tidak bermanfaat di akhirat. Nyohana faedah. Ke dunia, ke akhirat picat. Yang tubuh wate ya tunggu. Tubuh wate cukup le kenan nguranya. Nya beta pegah ke main game online ni le. Ke kripto dan sebagainya. Pegah haba bangai bak kedai kopi leh inca pok lewa. Kabih wate wina. Ruga dong. Itanya udip kanan 60 le ton maka tinggal hitung urau ke si urau tak itu. 60 le itu batasan ujung kan. Usia kita batasan paling ujung 63. Terhitung satu hari demi satu hari. Nyan putah babah dalam dongkumennya nyan. Nya hanale yan. Preh kesempatan wate ajal tiba. Hanali hana preh lain tu. Maka yang kakak usia 60 lewat tu menyemantang le harta lon pingat kata wakaf. Sedekah, hibah. Le ne ke harta berat pakaian ni uku. Kemudian wa anta taharraja an kasratil akli kama tataharraja anil maitatil latisdadat natnuha, dan bahwa engkau meninggalkan daripada banyak makan sebagaimana engkau tinggalkan daripada bangkai yang sangat jijiknya. Dah zuhud baik le tak semaju. Karena le efek semaju. Yang pertama le makan le le asap asap lautak yang le sitengut. Maka asai ka dengar pengajian ka semua dalam sagau. Lempun. Ya ya. Le makan le tengut. Maka dalam agama hangga bila semaju. Secara kedokteran juga demikian. Kebanyakan penyakit itulah daripada sumber makan. Bak buan cukup le penyakit. Makin mangat makanan makin le penyakit tu. Makin mangat makin le. Ya, negala. Bahkan banyak makan, nafsu semakin kuat. Dan nafsu itu musuh yang paling besar kita. Karena ajakan nafsu tanpa kita sadari.
Hana teteh-teteh terperosok dalam ajakan nafsu. Tapi kenya pada ikon. Ajakan nafsu hana teteh tengku. Karena musuhkan dalam selimut sebab dalam badan. Sang-sangnya pada ikon. Pada ikon. Karena nafsu tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Tidak. Kecuali dikendalikan oleh akal. Itulah yang dimaksud dengan nafsu mutmainnah. Yang namanya hawa nafsu tidak pernah mengajak kita kepada kebaikan. Tidak. Makanya kenapa dinamakan dengan nafsu? Karena ajakannya senantiasa senang kepada yang menyimpang. Makanya dinamakan dengan nafsu. Selalu dia menyimpang. Sehingga apa kata ulama? Istighna'uka min syai'in wala istighna'uka bih. Merasa cukuplah engkau dengan apa yang ada. Jangan engkau merasa cukup ketika nafsu itu puas. Tidak akan pernah puas. Menyetana puas nafsuhan puas. Kaji kepala ikulah hawa kepala dina. Kaji kepala dina hawa dalam ke wali kota. Je ke wali kota hawa ke gubernur. Dum kecil hawa je ke camat walau hana jalan. Walau hana jalan ke dia, tapi tetap dak meje ke camat. Ya ni kata. Itulah nafsu. Mandum tu sama long santut kan cuma drone tunggu. Santut tu. Maka dia cina kalan tu ketika sekali dapat kursi ingin banyak kursinya bukan. Karena nafsu. Lah dak lu kalau ganyan cit. Musuh lon, musuh kenal. Lah ganyan cit siga lon duk oleh kota. Pasti hawa lon kedua. Pakan kamu mangan. Manjina pakah hana hawa tu hana doa bilang. Karena hawa dalam karena kamu tak pegah bak nek kita nyo musuh. Nek na hawa nu spaghetti. Dari nek tu kan ni nek antang spaghetti pan hawa dah mak. Bak nek takalan naik nung kuinya nyo cocok. Naik ni lega. Jadi hawa kita nyo ketika kamu tu. Mi hana hana hawa tu. Menancit yang kali aduk kepala dinah kan hawa dalam kan. Kamu yang kali taduk kepala kula kalau ganyan cit kan. Nyo nu kalat. Kamu Baik kepala ikula kepala dinah. Kepala lumah tangga api hawa dalam kan? Hawa dalam. Baik pegah kepala lain. Baik oh tahan. Tantan si salah gok mendum. Roh na salah. Yang kerja kepala rumah tangga ketika istrinya sudah bercerai ataupun meninggal. Tetap hawa dalam. Cuma dengar talum-lum. Ya, part yang lebih cocok diangkat. Ya. Memang itulah nafsu. Itulah nafsu. Itulah kita sebenarnya. Itulah kita manusia. Yang kenyok kedayo. Maka menyahai terkendalikan nafsunya bahaya. Cukup bahaya. Makanya cara mengendalikan nafsu bagaimana? Merasa selalu cukup apa yang ada. Yang kenyang cara aja. Menyokal lagi relah. Relah. Yang baik panjang angan-angan. Lehayalan. Andai. Puak andai. Melagu pi kaut. Andai dipisah laut dan pantai. Kaut. Puak andai lah. Kemudian kata Rasulullah yang termasuk kepada zuhud pula wa anta taharraja min hutamid dunia wa zinataha kama tataharraju minan nar, dan bahwa engkau tinggalkan daripada harta dunia dan hiasannya sebagaimana engkau tinggalkan daripada api. Makna meninggalkan hina kan hanggebi cok harta dunia, kan hanggebi usaha harta dunia. Makna hina hanggebi cok baik pakai selain yang hana manfaat. Baik sampai sia-sia. Allah titipkan harta kepada kita artinya apa? Allah percaya kepada kita. Kenapa Allah titipkan harta kepada kita? Karena Allah percaya kepada kita. Sama lagi tukang parkir, menyahana tak percaya, tatim parkir Honda ini. Begitu pula Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita. Ini harta saya titipkan kepada Anda karena Anda termasuk kepercayaan saya. Maka semua yang terpilih itu adalah kepercayaan Allah. Allah titipkan pangkat karena Allah percaya kepada dia. Allah titipkan istri dan anak karena Allah percaya kepada dia. Allah titipkan ilmu karena Allah percaya kepada dia. Maka jangan khianat. Jangan khianat. Kepercayaan Allah itu coba kita peruntukkan pada tempat yang memang senang Allah.
Ilmu kita peruntukkan pada senang Allah. Harta kita peruntukkan pada senang Allah. Jabatan kita peruntukkan pada senang Allah. Keluarga kita peruntukkan pada senang Allah. Makanya apa kata Rasulullah? Ibda' binafsika wa man ta'ulu. Maka segala-galanya itu harus dimulai dari diri pribadi. Kemudian keluarga kita. Yang menyelagainya kejadian aman nang rodu. Aman. Apa kata Sayyidina Ali? Qiwamud dunia bi arba'ah. Dunia itu akan tegak dengan 4 perkara. Artinya aman, tentram, adem, ayem negara dengan 4. Termasuk amannya kota Luxmawe dengan 4. Tidak lebih, hanya dengan 4 perkara. Apabila 4 perkara ini jalan dengan semestinya, insya Allah Luxmawe aman, tentram, adem, ayem. Yang pertama kata Sayyidina Ali, bi alimen, dengan sebab orang yang alim, cendekiawan, ulama. Ya'malu bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya. Orang yang alim nampak seperti orang alim karena sesuai antara tutur katanya dengan perbuatannya. Dedang dunia nunggu. Temamanya tekedi orang alim, lagi tanya tanuk jak baganyan tayak minta nasihat, tabah purumah supaya dia gena sehat purumah gedanya. Teruk kena ni ganya pi dengar kita puak purumah ke. Man je ke buat tunggu. Tayak minta nasihat, orang yang hana sehat di mana cara ada minta nasihat. Maka yang pertama orang alim adalah mengamalkan ilmunya. Aman keadaan. Yang kedua, bijahilin, orang bodoh, la yang kasifu bita'allumeh, tidak berhenti dengan menuntut ilmu. Karena menyaurang bangai hangga timle menuntut ilmu yang musapat sabi-sabi bangai mupegah haba bangai sang mehinya tunggu padahal bangai mendung. Karena relah nanggro gara-gara urang bangai tunggu. Roh mupegah yang kon-kon sang mehinya padahal kon. Karena ikannya hana kita saring toh yang nyotoh yang kon. Apalagi berita urangnya. Berita bak Google nyen kop jai hawa. Gemat dah juga nyen sang fit gemiman lah juga nyan. Kanyo menan. Itulah orang bodoh. Maka orang bodoh harus senantiasa menuntut ilmu. Tanyang ba urun careng. Punya lagi nyopukan. Tapi menyaurung bangai tegah pegah haba musibah. Musibah. Kenapa kan dia kan hanare saya mengkau-kau naju. Tak bedah kita nyaurung careng yang kaitan nak li urun bangai. Tak balah urun bangai maka cukup apa. Kasantik kita nyaurung bangai nganji. Han tak tenang, han tak balah tu benar, tak tenang kita nak kita nyawa kan. Memangnya kadang-kadang mengajuk urung bangai dengku. Nya, dia tak kun ke gop, dia tak tenang gop, ikun gop tai bangai kasihnya ada kena juga. Tapi urung carang lawan urung bangai, nya urung carang hi bangai. Ya, nak. Makanya ketika ada tindakan yang tidak menyenangkan dari orang bodoh, kita sebagai orang cerdas diam. Menyerta ikut lagi tanya sama lagi je santit bangai tu nunggu. Baik jauh apa ni kata. Itulah orang cerdas. Apalagi kadang-kadang ikut kita tanya lewat media santai mentang baik mana baca. Itu orang bodoh. Nah, maka bahaya suatu daerah bahkan negara bahkan dunia karena terlalu beraninya orang bodoh. Seakan-akan mereka itu orang cerdas, cukup bahaya. Apalagi menyaurung bangai tak perlu ke pemimpin. Lebih lalam nunggu. Tempat tepi-tepi bangai gini. Ya. Yang ketiga. Biganiyan dengan sebab orang kaya. La yabkhalu malahu. Yang tidak pernah kikir akan hartanya. Orang kaya gekalan, pak na fakir miskin, pak na anak yatim. Sehingga tidak ada orang yang terlantar. Aman, adem daerah. Yang terakhir, bifakirin dengan sebab orang fakir, la yabi'ul akhirata bidunya, tidak pernah menjual akhirat dengan dunianya. Artinya tidak mudah terpedaya sehingga dia melakukan hal-hal yang merusak agamanya. Nah, tapi menyaurung fakir sabuh macam, urung kaya sabuh lagi, urung jahil sabuh ngun, le urung malempi sabuh macam. Ancur tunggu, ancur. Orangnya tengah terjadi lagi nyodo. Urang alim kahi urang bangai kahi urang alim, urang kaya tentang hi urang gasin, urang gasin pakaya-kaya raw. Nya kenya urang lah orangnya. Urang lah orangnya yang kenya nunggu. Urang gasin pakaya raw. Ai di antara kita ada pegah urang gasin pakaya raw.
Karena jenok kena rentan ni rita mula kampung. Ya ipu bungong-bungong peng yang kena. Ya putang kura kampung. Menyebagah bayar pun 5 juta. Menyebagah bayar ibi 10. Untuk cepat bayar ibi 20. Yang kaya ni cok tak urung kasihan aku. Ya urung kasihan lah yang cok pengnya aku belum punya urung kaya. Ya ni kala. Urung kasihan pehidro kaya. Ujung pun hanya ngambil. Yang nyok terjadi urangnya aku. Orang miskin seolah-olah orang kaya pun tidak nampak lagi kaya. Seolah-olah dia miskin. Bahkan menan. Awak tetro urang kasihan kadang-kadang. Nabi sedekah baca kalau. Oh mahana sapuna. Maka santu dua kan. Santu dua. Yang laki pihana sapuna. Yang laki pihana sapuna. Kekasihan mendua kan tu. Ya ni kala. Tapi menyahana on tribe. Hana mejuk itu. On tribe. Hanya berdoa tu kok jaya Allah Nabi Muhammad sedekah seribu ya tak mana. Jangan kenyang sedekah seribu ya tak doa karena 10.000 bok. Dia jika timbang hana. Nyo kadang-kadang ikan mopi pegah-pegah mentang. Nyo kenang kamu yo. Pegah-pegah mentang piron tengku yang pegah-pegah perbuatan pegah kegak kok gaji kan kenang. Orang yang pegah kenang tunggu. Orang yang pegah berat dalam kenang itu cambuk menjadi kami. Itu cambuk terhadap kami yang sedang membicarakan. Baik gaduh pegah-pegah ke gop sampai kita nyogure. Gaduh pingat gop jangan lupa puasa Senin kami. Ikatnya Asyura ada sungatan. Pahala kurban sangat besar karena itu adalah ibadah yang sangat dicintai Allah. Ikatnya awak teori raya kurban ya kokoh kurban gop tu. Kurban tan sega nyanyi kenang urusan buat tunggu. Kenang urusan buat. Urang akhirat akan disemadai oleh Allah Ta'ala. Disemadai oleh Allah. Gebuka aib oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah yang pertama. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah engkau hanya memerintahkan orang lain dengan kebaikan sedangkan engkau sendiri lupa terhadap berbuat demikian? Kegepingan. An yang dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau membicarakan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan? Kabura tana indallah antaqulu ma la taf'alun. Besarlah kebencian di sisi Allah bahwa engkau mengatakan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan. Ya, ni kata berat engkau pegah-pegah mentang. Yang berat ke yang semua buat ile. Yang berat ke yang ceramah ile. Yang berat ke yang khutbah ile. Termasuk lon tunggu. Nya tengah lu pegah kedra kang kegak. Makanya ketika kita sedang mengajarkan ilmu tertentu, maka introspeksi diri. Muhasabah, evaluasi diri. Nya kalau pegah kegak, lu nya putra yo. Maharlah tunggu. Karena kita ini akan menjadi cermin. Urang du ike kan cermin ya. Andai kata lon cermin bekah, ini tem lehodra oleh urang dron. Apa ni tem lehodra oleh singet muka? Hai tem lah. Maka kita yang duduk di depan ini cermin. Yang memberikan ceramah, yang memberikan dakwah, yang memberikan nasihat. Tentu orang yang ikuti majelis taklim kita akan melihat siapa dia. Bagaimana perbuatannya sehari-hari. Apa yang dia lakukan. Sesuaikah yang dia ucapkan dengan perbuatannya? Kan sering lu pegah-pegah bentuk lihat lon ceramah no kalau nasihat dron kamu no kamu di mana temenglong bak kafe kat tengah lu nonton filem India tengah himuawa cocok dengku. Han cocok kan tete akan cukai-cukai ngan gap gore long tanya baru truk kan dua boronde. Han cocok dengku. Ataupun ulun tuan tengah lom pegahnya masalah menyanyiakan waktu bener rempak long kan lompeh batai cocok dengku. Han cocok dengku. Bana kalau lo kat tengah lo main ska. Walau kadang-kadang malam lo ngurung lain. Tapi han cocok kan. Makanya ilmu ketika kita baca sebenarnya bukan memberi nasihat kepada orang yang mendengar semata. Ini menjadi nasihat bagi kita sendiri. Tengah tak baca. Pengamli kena tepuk adra tu. Pengamli kena tempat adra. Wadah adra yang pertama. Karena yang membicarakan itu akan dibuka aib oleh Allah Ta'ala. Akan dibuka aib. Di akhirat nanti dibuka aib oleh Allah. Orang je pegah-pegah ke gop sagai. Santang drone apa buat. Geplemah buat seluruh manusia. Yang kakalan hai. Yang sering nasihatikah orang je pu buat.
Itu bukan aib, na'udzubillah. Dan melaki Allah baik. Cukup beli dia. Kemudian wa an tataharraja wa an nuqassira amalaka fid dunya, dan bahwa engkau pendekkan akan cita-cita engkau dalam dunia. Fahadha huwa zuhdu fid dunya, maka semua ini itulah zuhud di dalam dunia. Be'en angan-angan, pendekkan angan-angan. Baik terlalu andai menyolong laginya, andai menyomono. Apa yang telah ada nikmati. Apa yang telah ada nikmati. Karena ketika kita menikmati apa yang telah ada, itulah namanya syukur. Yang kenyang yang kau syukur. Orang tanya, putra syukur tunggu. Ucapkan alhamdulillah melalui lidah. Dan nikmati sesungguhnya apa yang diberikan Allah. Dan tempatkan kenikmatan itu pada tempat yang disenangi Allah. Itu syukur. Jadi puaskan hati kita dengan apa yang ada. Kan seringlah ulang-ulang. Seringlah ulang-ulang ayat tersebut. Bahkan seringlah ulang-ulang karena tingkat kedrau. Berjaya ke pelajaran kedrau. Supaya nyak tenang batin diri draw lentuan. Nyak kon kedrau. Maka dia ulang-ulang sampai ayatnya. Sehingga hana gundah, hana gelisah. Per ayat. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang engkau benci, padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang apa yang kalian inginkan, padahal itulah yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih paham apa yang terbaik untuk kita dan tidak baik. Sedangkan kita tidak paham dan tidak mengerti apa yang baik dan tidak baik. Sampai ulang-ulang. Nyak je ke pelajaran draw sebenarnya. Jadi ketika kadang-kadang ulun tuan punya keinginan tertentu hendak tercapai, diingat kepada ayatnya. Kenapa Allah tidak memberikan? Itu tidak baik buat saya. Kenapa malah Allah berikan sebalik sebagaimana yang saya harapkan? Itulah yang terbaik buat saya. Karena apa yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Itulah yang lebih sesuai kepada kita. Benulau-ulang buju ayatnya. Sehingga hana pu kerle kitanya, hana putus asa, hana stres, man stres. Kalau le kitanya tak ikut tender, kabeh peng dumnong, ujung buat hana menang tender, bahkan ijuk kurang lain stres. Tapi ketika teringat, oh, berarti buatnya hana God kelon, maka di Allah yang gebi. Sang kira God kagebi, ton baru salung menang tender, berarti je God kelon. Nya sering. Kadang-kadang lagi tanya kalau janji ngangan ya intat lintu, kalau tak sok baju tabuh menyuk wangi baju dalam kenang ipetu truk melasa kata lima tau. Yang kamu ruk kadang kan beklam menjanji, nyok kanai preh de kamu ruk kan sebagainya. Ingat, mungkin itulah yang terbaik. Kadang menyata ke di truk tajak pakai balik. Pajan lagi tanya tak sadari ketika ada kecelakaan tertentu. Prah mupok moto. Masya Allah untung hana lonjak long baru untung. Itu pasti ada sesuatu. Begitu pula ketika lagi tanya nata usaha tertentu, tamukat dan sebagainya, prospek cukup god dan sebagainya, kali ada program, rupanya lu ada pasal barang, lu habis. Mungkin itulah yang terbaik. Hana cocok orang mekatnya. Genuk pegah oleh Allah, mekat lain. Tamukat lain, hana cocok, mekat lain. Tamukat lain, hana cocok, berarti hang lebih mekat. Enak mendam. Ya, nak menang ni hidupnya. Maka apa yang terbaik, itulah apa yang telah diberikan. Itulah yang terbaik. Mahan susah katanya, gelisah tapi. Termasuk dranurinang bu. Termasuk. Pakon Allah kagecok pulang lakolonnya, padahal baru siat rumah tangga. Hana god lakon yang kerana. Pakon Allah kagecok pulang anak, padahal baru 2 bulan kamu bersama dengan anaknya. Hana god. Kadang-kadang menyerahi anaknya pakai balik masalah. Kadang-kadang menyetrip ngelakonnya dumnan le dron dosa. Andai kata istri itu bersama kita tidak Allah pisahkan berapa banyak dosa kita, kan lebih baik terpisah. Allah sayang kepada kita. Nyok kagak perhitungkan oleh Allah. Sebelum kita ada semua telah ditetapkan. Maka bekna perasaan stres dan sebagainya. Itulah yang terbaik. Yakinlah itulah yang terbaik.